Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nasfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal data dari pengukuran tachimetri dan poligon di FKTI gedung A. Di sini ada datanya, data lapangan. Di sini kelompok saya menggunakan total station untuk pengukuran. Di sini ada data tinggi awal, target, kecepatan rambut, dia atau jarak miring, sudut horizontal dan sudut vertikal. Sini sudut horizontalnya sudah dikonversi dari derajat, sudut vertikalnya dulu. Sini juga ada data dari pengukuran poligonnya, jadi yang saling mengikat dari antar titiknya, karena untuk pengukuran tachimeter ini harus dilakukan pematukan terlebih dahulu, kemudian nantinya dilakukan pengukuran poligon per titik. Contohnya dari sini, dari titik 1 dimulai mengukur ke backside ke titik 2, kemudian ke frontside titik 2, begitupun dengan ke titik selanjutnya sampai ke titik 6. Sini backside-nya ke titik 1 ke titik 5 dan frontside-nya titik 1. Pengukuran dilakukan dengan searah jarum jam. Kanan dari data poligon ini nanti dihitung koreksinya. Ininya dari, karena di sini ada 6 titik, jadi untuk sudut dalamnya 6 dikurang 2, ini 4, dikali 180, hasilnya 720. Jika untuk horizontal didapatkan hasilnya dari 6 titik ini adalah 720,61. Jadi selisihnya ada 0,61. Kemudian nantinya dihitung koreksinya dan nanti akan dilakukan sudut koreksi ini disebar ke tiap-tiap titik. Langsung saja di sini saya jelaskan ke olah datanya. Ini yang pertama kita olah dari poligon dulu, pengukuran poligon. Setelah ditemukan selisih dan koreksi, di sini langsung saja dihitung data koreksinya. Data koreksi didapatkan dari sudut horizontal awal ditambahkan dengan koreksi, dikurang dengan koreksi, begitupun dengan selanjutnya sampai akhirnya didapatkan 720 sama dengan total sudut dalam. Kemudian dihitung juga azimut. Di sini ada azimut awalnya yakni 89,71. Dihitung juga azimut dalam bentuk derajat, fungsi derajat, yakni hasil dari sini dari beta koreksi tambah 180 dan dikurang dari ini. Sini ada kan dari titik 6 itu kita mengukur lagi dari 1, mengukur lagi ke titik 1, jadi digunakan untuk perhitungan di sini. Jadi lebih akurat. Kemudian hasil dari azimut derajat ini dihitung dikonversi ke bentuk alians. Kemudian juga setelah menghitung sudut horizontal, kita juga menghitung sudut vertikal di sini menjadi sudut miring. Jadi sudut vertikal sudah dikonversi dari bentuk derajat ke desimal biasa, didapatkan dari sudut vertikal 80 derajat 45 menit 52 detik, didapatkan hasil 87,7644. Kemudian dihitung sudut miringnya. Ini ada I, itu ada seperti pengukuran sebelumnya, dihitung I-nya 90 derajat dikurang dengan sudut vertikal. Ini didapatkan hasilnya I-nya dikonversikan ke bentuk radians,
Kemudian ini juga seperti biasa kita menghitung jarak SD, BD, dan HD. Mengapa di sini rata-rata? Karena di kita itu pasti akan mengukur 2 kali. Contohnya itu kayak di sini pada titik 1 kita mengukur titik 2-nya di target titik 2-nya 2 kali, yakni di titik 1 menjadi foresight dan kita mengukur 2 kali. Jadi ini contohnya kita mengukur ke titik 1 ini di yang pertama dari target dari 1 ke 2 yakni dapatkan 70,76, dan dari 2 ke 1 30,76. Begitu rata-ratanya didapatkan segini. Ini untuk pengukuran ini diusahakan tiap titiknya sama agar lebih akurat saat buatnya nanti. Kemudian dari setelah SD kita hitung videonya ini dari SD dikali sin sudut I. Untuk HD-nya SD dikali cos sudut I. Kemudian kita hitung delta untuk delta X, Y, dan delta Z. Sini untuk delta X rumusnya ada dikali sin azimutnya dalam bentuk radians. Begitupun dengan delta Y, bedanya menggunakan cos. Dan juga di sini untuk delta Z itu adalah hasil dari benang tengah ditambah dengan hasil dari tinggi alat ditambah VD dikurangi benang tengah. Setelah didapatkan itu kita juga menghitung koreksinya dari jumlah SD dan juga jumlah delta, begitupun untuk delta Y dan delta Z untuk mendapatkan koordinat. Sini koordinat awalnya 0, sehingga untuk perhitungan koordinat itu langsung 0 ditambah dengan jumlah delta, begitupun dengan X, Y, Z. Kemudian setelah kita mendapatkan data ukuran poligonnya, kita mengukur ke titik-titik detail. Untuk cara perhitungannya masih sama, namun di sini targetnya lebih banyak karena selain mengikat ke sini ke titik ikat, kita juga mengukur detail bangunan dan juga ada pagar. Bedanya dengan yang tadi, setelah ada koordinat awal, di sini nanti setiap titiknya itu mengikat ke titik. Seperti contohnya di sini ada titik 2. Titik 2 ini mengikat ke koordinat titik 2 di titik 1. Begitupun juga di sini. Ini ada alat titik 3. Titik 3 mengikat dari titik 3 di titik 2. Ini 3. Titik 4 mengikat ini dari titik 4 pada saat mendirikan alat di titik 2. Begitupun di titik 5 dan titik 6. Selanjutnya hasil koordinat ini kita jadikan informasi SW ya teman-teman. Kita pakai dulu di sini Excel yang baru. Di sini kita kan selanjutnya kita bikin Excel baru dan menghubungkan koordinat dari setiap titik. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini adalah nomor poin, di sini ada X, Y, Z, dan juga di sini ada deskripsi. Selanjutnya kita save as. Simpan di download. Di sini kita simpan dengan
ini CSV dalam format CSV close dulu, kemudian buka civil tradingnya. Ini langsung saja kita impor poin, create ini import, kita tambahkan dulu. Kita cari format poin listing artinya dan buat paman ini kita checklist. Oke, kemudian sini kita zoom, dapatkan ini, kemudian kita buat langsung saja buat ini ada tutupnya, kita tambahkan ini ada sini hanya yang muncul hanya dari elevasinya. Nanti kalian bisa langsung edit aja agar video deskripsinya nyambung juga. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian seperti kita sambungkan titiknya ini dari disambungkan ke titiknya, kemudian ini adalah titik nolnya, titik kalau kamu ukur, kalian langsung saja nanti di satukan per titiknya sehingga membentuk bangunan FPTI. Sebelumnya saya tunjukkan dulu bangunan FPTI-nya di sini. Jadi kita itu mengukur bangunan FPTI A yang kira-kira nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita mengukur mengelilingi gedung nanti membentuk bangunan, dan nanti bentuknya akan seperti ini. Ini adalah per titiknya. Kita dari mulai titik 1 dari sini 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian juga mengukur pagar ini seharusnya sampai sini. Kemudian setelah terbentuk kita buat bentuknya. Terus kira-kira seperti ini kontur dari seperti ini. Jadinya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.